Halo teman-teman, balik lagi di channel Kakak. Di video kali ini, Kakak kembali merangkum alur cerita film Dinosaurus yang berjudul Dinosaurus, film yang dirilis pada tahun 2000 ini, menceritakan tentang sekelompok dinosaurus yang mencari tempat tinggal baru setelah terjadi bencana meteor yang menghancurkan sebagian daratan ke bumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film terlihat seekor induk iguanodon yang sedang menjaga telur-telur kesayangannya. Tak lama kemudian, seekor anak iguanodon yang lagi main di hutan tiba-tiba dikejar oleh seekor Carnotaurus. Mereka pun berhamburan menyelamatkan diri. Si ibu iguanodon yang berusaha melindungi telur-telurnya akhirnya terpaksa harus meninggalkan sarangnya. Dan kini hanya tersisa satu telur di sarangnya. Telur itu lalu diambil oleh Oviraptor. Namun karena rebutan dengan Oviraptor lain, telur itu jatuh ke dalam air dan dimakan oleh salamander purba tapi dimuntahin lagi. Kemudian telur itu hanyut melalui aliran sungai yang deras. Seekor Pterosaurus lalu membawanya terbang melintasi hutan dan lautan yang luas. Sampai akhirnya telur itu jatuh ke sebuah pulau yang banyak dihuni oleh lemur. Seekor lemur betina bernama Pleo lalu menghampiri telur yang akan menetas itu. Dad, get over here. Beliau memanggil ayahnya yang bernama Yar dan adiknya Zini. It's not safe. Terlihat seekor bayi iguanodon yang lucu telah menetas. Baby to me. Yar yang takut kalau bayi iguanodon itu berbahaya lalu menyuruh Pleo untuk menyingkirkannya. Si Pleo kemudian malah nyuruh ayahnya untuk mengebuang sendiri bayi iguanodon itu. Begitu ngeliat wajah si bayi yang unyu-unyu, biarpun merasa kasihan dan gak tega melakukannya, akhirnya bayi iguanodon itu dirawat dan diberi nama Aladar. Look at that sweet little face. Singkat cerita, Aladar kini telah menjadi iguanodon dewasa. Dia lagi asyik bermain dengan Suri, anak dari Pleo dan juga anak-anak lemur lainnya. Beliau bilang sebentar lagi akan ada ritual perjodohan para lemur. Smooching. Aladar lalu menghampiri Zin yang lagi latihan merayu pasangan. Zin yang masih jomblo berharap dia bisa mendapatkan pasangan idamannya. Tak lama kemudian, ritual perjodohan pun dimulai. Mereka melompat ke sana kemari untuk saling menarik perhatian lawan jenis. Semua lemur sudah mendapatkan pasangannya, kecuali Zini yang masih bergelantungan sendiri karena nggak ada lemur betina yang memilihnya. Dia harus menerima nasib menjadi lemur jomblo lagi. Sesaat setelah ritual selesai, terlihat cahaya terang dari langit. Ternyata itu adalah hujan meteor yang jatuh menuju bumi. Mereka tak sadar bahwa akan ada bencana besar yang akan menghancurkan pulau tempat mereka tinggal. Tak lama kemudian, sebuah meteor paling besar jatuh menghantam bumi. Mereka semua segera berlari menyelamatkan diri dengan menaiki punggung Aladar. Hingga akhirnya mereka semua terjun ke lautan. Mereka berhasil berenang sampai ke tepian. Hanya Aladar, Pleo, Yar, serta Zini dan Zuri yang selamat dari bencana itu. Sedangkan para lemur yang lain di pulau itu tak ada yang selamat. Setelah itu, mereka memulai perjalanan untuk mencari tempat tinggal yang baru.
Mereka berjalan hingga sampai di daerah gurun yang tandus dan gersang. Ternyata di tempat itu banyak kawanan Velociraptor yang kelaparan. Melihat ada paket makanan datang, mereka pun segera mengejarnya. Tiba-tiba para Velociraptor berhenti mengejar. Ternyata di belakang mereka muncul kawanan dinosaurus besar yang sedang bermigrasi ke tanah bersarang. Kawanan itu dipimpin oleh Kron dan wakilnya yang bernama Bruton serta adik Kron yang bernama Aira. Mereka juga bertemu dengan dinosaurus tua bernama Belin dan Emma serta peliharaan Emma. Karena udah tua, mereka ketinggalan di belakang. Aladar dan keluarganya memutuskan untuk mengikuti mereka daripada mati di mangsa para Velociraptor. Kron memerintahkan kawanannya untuk beristirahat di tengah gurun. Aladar lalu menghampiri Kron dan memintanya untuk memperlambat jalan agar Emma dan Belin gak ketinggalan. Tapi Kron yang berwatak keras tak memperdulikannya. Keesokan harinya, mereka semua akan melakukan perjalanan yang sangat panjang, melewati gurun tanpa air sedikit pun. Like a very long walk. And hot. Mereka berjalan dari siang sampai malam tanpa istirahat. Beberapa dinosaurus yang gak kuat akhirnya mati di tengah gurun. Mereka menjadi makanan para Velociraptor. Ternyata para predator bukan hanya Velociraptor, tapi ada 2 ekor Carnotaurus yang juga menjadi ancaman berbahaya mereka. Di tengah perjalanan yang sangat melelahkan, mereka akhirnya menemukan sebuah sumber air. Akan tetapi, airnya sudah mengering. Kron lalu menyuruh Bruton berkeliling untuk mencari sumber air. Setelah itu, Kron menyuruh kawanannya untuk berjalan lagi. Sementara itu, Aladar dan para lemur menemani Emma dan Belin yang udah gak kuat. Tak disangka mereka berhasil menemukan air yang terperangkap di dalam tanah. Belin, don't move. Now press down. Aladar lalu memberitahu para kawanan bahwa dia menemukan air. Kron yang mengetahui itu, ia segera berlari dan minum air itu sendirian. Wait, it's enough for everyone. Di tempat lain, Bruton dan temannya yang sedang keliling diserang oleh Carnotaurus. Kembali ke kawanan, Aladar sedang mengajari 2 iguanodon kecil cara menggali air. Hal itu menarik perhatian Nira. Dia kagum melihat sikap Aladar dan mereka pun mulai dekat. Jerkosaurus, I'll get you some water. Oops. Tak lama kemudian, Bruton kembali ke Kron dengan penuh luka akibat serangan dari Carnotaurus. Kron yang mengetahui hal itu langsung menyuruh para kawanan untuk bergerak lagi. My brother's moving the herd. Aladar lalu meminta Kron untuk menunggu yang tua, tapi Kron malah menyerangnya. Dia mengusir Aladar dan menyuruhnya untuk menjauhi adiknya. Emma dan Belin yang gak kuat berjalan cepat akhirnya ditinggalkan para kawanan. Aladar yang gak tega lalu menemani mereka. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Bruton yang terluka parah. Bruton. Aladar menawarkan bantuan, tapi si Bruton yang gengsi nggak mau ditolongin. Aladar dan yang lainnya memutuskan untuk masuk ke dalam goa. Dark, but it
At least it's dry. Tak lama kemudian, si Bruton yang kehujanan, akhirnya dia terpaksa ikut masuk juga ke dalam goa. Untuk sementara mereka bisa beristirahat dengan nyenyak. Namun tiba-tiba 2 ekor Carnotaurus berada di depan goa. Aladar yang tahu lalu segera membangunkan yang lain. Namun akhirnya mereka ketahuan juga dan para Carnotaurus itu langsung menyerang Aladar. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba si Bruton muncul dan melawan para Carnotaurus. You help the others! Bruton yang sadar bahwa dia nggak akan menang, lalu dia mengorbankan dirinya dengan membuat langit-langit keluar runtuh dan menimpa Bruton serta kedua Carnotaurus itu. Bruton mati mengorbankan dirinya, tapi seekor Carnotaurus masih selamat dan keluar dari gua itu. Setelah beberapa lama menelusuri gua itu, mereka terhalang oleh jalan buntu. Mereka sempat putus asa hingga Shin mencium sesuatu dari balik dinding gua. Terlihat seberkas cahaya terang yang menyinari hidupku. We're out of here! Dengan bergotong royong, Aladar, Belin, Emma, dan Uri akhirnya berhasil merobohkan dinding gua tersebut. Ternyata gua itu adalah jalan pintas menuju ke tanah bersarang. Akhirnya perjuangan mereka nggak sia-sia. Dari kawanan Kron belum tiba. Di sana ternyata jalan yang dilalui kawanan Kron tertutup tebing batu yang terjal. Kron berniat untuk memanjat tebing itu esok harinya. They'll never make it all. Aladar lalu segera pergi untuk memberitahu mereka jalan pintas yang ditemuinya. Di tengah jalan, Aladar bertemu dengan seekor Carnotaurus. Untungnya dia masih bisa bersembunyi dan meloloskan diri. Keesokan harinya, Kron mulai bersiap untuk memanjat tebing. Dia menyuruh 2 iguanodon kecil untuk memanjat terlebih dahulu sebagai pemancing semangat kawanan yang lain. Tak lama kemudian, Aladar akhirnya tiba. Dia memberitahu seluruh kawanan bahwa ada jalan pintas yang lebih aman menuju ke tanah bersarang. Gotta go now, and everybody can make it. Now follow. Kron yang gak terima Aladar mengambil alih kawanannya, lalu menyerang Aladar dan mereka pun berantem. Fight! Nira yang gak tahan melihat kelakuan kakaknya, lalu mendorong Kron sampai jatuh. Kemudian Nira membantu Aladar dan pergi bersama kawanan meninggalkan Kron. Tiba-tiba seekor Carnotaurus muncul dan mencegat mereka semua. Aladar lalu menyuruh semua kawanan untuk bersatu melawan Carnotaurus. Mereka bersama-sama menyoraki Carnotaurus yang gede badan doang. Kesal karena disorakin si Carnotaurus, lalu mengalihkan perhatiannya kepada si Kron yang lagi manjat tebing sendirian. Dia mengejar dan menyerang Kron di atas tebing. Aladar dan Nira yang melihat Kron dalam bahaya, lalu berusaha membantu. Akhirnya Carnotaurus berhasil dijatuhkan ke bawah jurang. Naas nyawa Kron tak bisa diselamatkan dan dia mati sebelum sempat bertobat. Singkat cerita, Aladar dan Nira akhirnya berhasil membawa para kawanan ke tanah bersarang. Di akhir film, terlihat Aladar dan Nira yang sudah mempunyai anak yang baru menetas.
Sementara itu, Sini sekarang udah nggak jomblo lagi. Mereka semua kini hidup bahagia di tempat tinggal yang baru dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Dinosaurus 2000 ini. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.